berikan kepada kita hidayah, inayah, taufik, serta kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan lain sebagainya berupa nikmat-nikmat yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya satu persatu. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, hendaklah kita untuk senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah atas limpahan nikmat yang ada pada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah hingga akhir nanti. Jamaah yang akan memuliakan, siapapun kita yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan hati, baik berupa musibah, sakit, sedih, gelisah, gundah gulana, galau, ataupun problematika dalam rumah tangga kita. Dan ini selaras dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Benar-benar kami akan menguji kalian berupa rasa takut dan juga kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan juga berupa kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji kita sebagai hamba-Nya. Ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan anaknya, ada juga orang yang diuji dengan tetangganya, dan ada pula orang yang diuji dengan teman-temannya. Dan dalam menghadapi berbagai ujian itu, agar hati kita lapang, agar hati kita tenang, ada beberapa hal yang perlu untuk kita realisasikan. Yaitu yang pertama, meyakini bahwa ujian tersebut tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti hal itu tidak akan melewati batas kemampuan kita. Kita pasti akan mampu melewatinya dengan izin Allah tentunya. Dan yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk melewatinya. Makanya Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan memberikan ujian di atas kemampuan hambanya. Artinya bahwa Allah SWT akan menguji kepada kita, dan ujian tersebut kita mampu untuk melewatinya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar supaya hati kita lapang di dalam menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bahwa ujian akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba apabila ia menjalaninya dengan kesabaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, rasa sakit, rasa sedih, gangguan, gundah gulana,
hingga duri yang menancap di kakinya, melainkan itu semua menjadikan kafarah, tebusan atas dosa-dosanya. Jadi bersyukurlah kita yang hidup dan menemui setiap ujian, karena seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, yakinlah bahwa itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Dan kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti tujuannya adalah untuk merontokkan dosa-dosa kita. Sebagaimana halnya baju yang kotor, yang terdapat banyak kotoran dan juga noda, kemudian kita bersihkan, kita cuci dan kita pucak. Seperti itulah halnya orang yang punya dosa, kemudian dia diuji dan mampu melewati ujian tersebut dengan sabar, pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, agar supaya hati kita tenang di dalam melewati ujian, yang ketiga adalah ingat, habis gelap terbitlah terang. Andai kan kita mau jujur membandingkan antara ujian yang Allah berikan kepada kita, taruhlah berupa sakit misalnya, dengan badan kita yang sehat, tentu akan lebih banyak sehatnya badan kita. Kalau kita mau jujur itu menghitung berapa umur kita saat ini, kemudian berapa hari kita sakit, maka akan lebih banyakkan sehatnya. Maka dari sini kita harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dan meyakini bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti akan ada ujungnya. Makanya Allah SWT mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Pasti setelah Allah menguji kepada kita berupa apapun itu ujian, pasti akan ada kemudahan setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa cahaya di depan akan kita ambil, akan kita raih manakala kita mampu melewati setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, tentunya dengan kesabaran. Ini 3 hal yang perlu kita ketahui manakala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Turunnya dah. Mal 9 menit 8 detik.